Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku sekalian. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bab yang ke-11 adalah bab mengumpuli istri. Orang berkeluarga atau membina maliki rumah tangga, bagi laki-laki maupun perempuan, ketika melakukan hubungan suami istri ini, hendaknya jangan hanya menuruti nafsu syahwat. Hendaknya jangan hanya untuk niat bersenang-senang dengan pasangannya, bukan. Akan tetapi ada beberapa etika yang mestinya harus kita jaga. Antara lain, yang pertama, niat untuk mendapatkan anak atau keturunan yang solih dan solihah. Yang kedua, niat untuk menolong agama kita, untuk menenangkan hati kita agar kita terhindar dari melakukan perzinahan. Yang ketiga, niat memberi nafkah batin antara satu dan yang lain, artinya istrinya juga niat menafkahi batin suaminya, suaminya juga niat menafkahi batin istrinya. Yang keempat, niat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika mengumpuli istrinya, niatlah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena meskipun demikian, ya, kita menerima perintah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Kita disuruh mempergauli pasangan kita dengan baik. Termasuk mempergauli dengan baik adalah melakukan hubungan suami istri atau melampiaskan kebutuhan biologis kita. Oleh karena itu kita niat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, janganlah kita telanjang bulat seperti telanjangnya dua ekor kuda. Jangan telanjang bulat semua, walaupun di dalam kamar hanya berdua. Yang keenam, walaupun dalam masalah fikih diperbolehkan melihat atau mencium kemaluan pasangannya, sehingga Syekh Ibnu Hajar pernah berkata di dalam kitab Fathul Mu'in, ya juzu masu bidriha, boleh menyentuh kacangnya sang istri, boleh. Akan tetapi seyogianya ini jangan dilakukan karena ini makruh, hukumnya makruh. Makruh berarti kalau ditinggalkan dapat pahala, kalau dilakukan nggak apa-apa. Itu makruh, walaupun boleh tapi makruh. Jadi seyogianya jangan dilakukan, karena sesuatu yang hina sekali itu tidak boleh dilakukan oleh orang-orang yang sempurna. Itu kan sesuatu yang, maaf, itu sesuatu yang hina, ya. Mencium, mohon maaf, kacang seorang istri itu sesuatu yang hina. Lah, tidak seyogianya orang yang sempurna mengerjakan sesuatu yang hina. Walaupun boleh dikerjakan, boleh, tapi makruh. Malah yang baik itu mengumpuli istri kita ketika kita membutuhkan
kebutuhan biologis itu saja. Itu yang baik, ya. Itu yang baik. Yang ketujuh, ketika sudah mencapai puncak orgasme, ya, ketika kita sudah melakukan hubungan suami istri, kedua-duanya ya sunnah terus mandi. Maksudnya jangan tidur dalam kondisi junub. Itu baiknya demikian. Jadi jangan tidur dalam keadaan kita punya hadas besar. Itu baiknya demikian. Ya paling tidak kita bersuci lah. Jangan langsung tidur. Paling tidak setelah melakukan hubungan suami istri, kita bersuci. Jangan langsung tidur, ya. Ya kebanyakan kan langsung tidur. Begitu mencapai puncak orgasme, keduanya langsung tidur bersama. Ini kurang baik. Syukur-syukur mandi. Nah, kalau dia tidak ingin melanjutkan ronde kedua, ya. Kecuali kalau mau ronde kedua lah, boleh silakan melakukan lagi. Wudhu dulu, wudhu terus lanjut ronde kedua. Tapi seandainya enggak mau lanjut, ya paling tidak bersuci, ya. Kasarannya cewok dulu lah, ya. Cebok dulu, ya. Yang kedelapan, etika orang yang mengumpul istrinya ini, ketika kita sudah mencapai puncak orgasme, sudah mengeluarkan air sperma, kita jangan sampai membayangkan wanita lain atau membayangkan orang lain, hanya kepada Allah. Hati kita tertuju pada Allah. Hikmahnya nanti agar putra kita bisa teguh iman tauhidnya, itu hikmahnya, ya. Kemudian yang kesembilan, ketika kita mau melakukan hubungan suami istri, hendaknya berdoa, Allahumma jannibna syaiton wa jannibis syaitona ma razaqtana wa hab lana dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a, ya. Ditambah wahab lana dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a, dan berilah kami dzurriyyah atau anak turun yang solihah, innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau Allah zat yang maha mendengar doa. Setelah itu, seumpama istrinya hamil, ya, ya jangan menyamarkan atau jangan menutup-nutupi. Kalau sudah ngandek, sudah hamil, jangan ditutup-tutupi karena malu misalnya, ya. Misalnya anaknya sudah kelas 6 atau udah kelas 1 MTS, aku hamil lagi. Kan malu, ya. Jadi jangan malu, jangan ditutupi, ya. Jangan ditutupi, itu anugerah Allah, ya. Itu anugerah Allah. Jadi jangan malu. Paham, ya? Jadi kalau hamil lagi, jangan malu. Itu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab malu punya anak itu, ya, berarti seakan-akan tidak mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah berfirman, wala yakhilu lahunna ayyaktumna ma khalaqallahu fi arhamihin in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir. Tidak dihalalkan bagi para wanita menyimpan janin atau benih yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di rahim mereka, kalau memang mereka beriman kepada Allah dan pada hari akhir.
sudah diumpet-umpetin, ternyata istrinya muntah-muntah. Itunya muntah-muntah ya. Sehingga Mbak Yunya atau ibunya tahu. Lama-lama kan tahu, jadi jangan diumpet-umpetin ya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, kalau memang kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, la yakhillu lahunna ayyatumna ma khalaqallahu fi arhamihim. Tidak halal bagi mereka menyimpan apa yang diciptakan oleh Allah dalam rahim mereka. Itu firman Allah ya Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai hatinya merasa merasa nggak enak atau nggak nyaman atau rupek ya sebab kehamilannya itu. Jangan sampai demikian ya. Harus ingat dengan firman Allah Subhanahu wa taala, la tukallafu nafsun illa wus'aha wala tudarra walidatum biwaladiha wala mauludun lahu biwaladih. Maksudnya orang-orang itu tidak dipaksa ya. Hanya semampunya, hanya sekuatnya. Asal ada kandungan ya, ada kandungan di dalam perutnya, itu ibunya nggak akan menerima bahaya, nggak. Wala tudor walidatun. Demikian pula ayahnya juga nggak akan mendapatkan bahaya sebab punya anak tersebut. Semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa mengamalkan beberapa hal yang tadi baru saya sebutkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.